Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winenjel Takawalusang dari kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran geografi, yaitu dampak perkembangan kota bagi masyarakat di desa dan di kota. Setiap kegiatan memiliki dampak, itu juga dengan perkembangan kota. Pembangunan memiliki dampak baik bagi masyarakat maupun terhadap lingkungan hidup. Perkembangan kota tentu saja mengalami dampak yang positif dan negatif baik bagi masyarakat desa maupun bagi masyarakat kota. Dampak negatif umumnya lebih disoroti karena perkembangan kota sering tidak terkendali atau tidak terkoordinasi. Adapun dampak positif terjadi karena adanya kebijakan dan perencanaan terhadap pembangunan suatu kota. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan bagi pembahasan kita kali ini ke dalam 4 bagian. Yang pertama, dampak positif perkembangan kota bagi masyarakat kota. Yang kedua, dampak negatif perkembangan kota bagi masyarakat kota. Yang ketiga, dampak positif perkembangan kota bagi masyarakat desa. Dan yang terakhir, dampak negatif perkembangan kota bagi masyarakat desa. Dampak positif perkembangan kota bagi masyarakat kota antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kota dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akibatnya, masyarakat mampu mendapatkan akses terhadap pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, akses yang lebih besar ke layanan sosial, dan peluang untuk kegiatan sosial dan budaya. Yang kedua, perkembangan kota dapat memperluas layanan dasar yang lebih baik, seperti ketersediaan transportasi umum yang memadai dan ketersediaan air bersih. Selain itu, juga dapat meningkatkan fasilitas penunjang kehidupan masyarakat seperti rumah sakit ataupun puskesmas, sekolah, dan permukiman yang layak. Sedangkan dampak negatif perkembangan kota bagi masyarakat kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, arus urbanisasi yang masif. Adanya kesempatan kerja baru di kota mendorong urbanisasi dari desa. Arus urbanisasi yang masif sering tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja serta lahan permukiman yang cukup. Akibatnya, perkembangan kota terjadi secara cepat dengan urbanisasi yang tidak terkendali. Hal ini berdampak pada peningkatan kemiskinan, ketidaksetaraan, serta munculnya permukiman liar di daerah kumuh. Yang kedua, kepadatan penduduk. Aktivitas ekonomi cenderung berada di pusat kota. Akibatnya, banyak orang yang ingin berada sedekat mungkin dengan pusat kota. Ketidakmerataan ekonomi mendorong timbulnya daerah kumuh di daerah pusat kota. Daerah kumuh seringkali berada di daerah yang tidak layak huni, seperti daerah bantaran kali, di bawah kolong jembatan, atau di dekat tempat pembuangan sampah. Dampak yang selanjutnya adalah pembangunan yang tidak terarah. Dengan adanya kepadatan penduduk yang tinggi, kebutuhan utama adalah area permukiman serta fasilitas layanan publik. Di pusat kota, harga tanah menjadi sangat mahal karena tingginya aktivitas ekonomi. Akibatnya, banyak daerah-daerah kumuh menjadi bermunculan. Dan yang terakhir adalah ekosistem menjadi terganggu. Meningkatnya aktivitas ekonomi memunculkan kutub-kutub pertumbuhan baru. Daerah industri dan perkotaan menjadi bertambah, namun ruang terbuka menjadi berkurang. Hilangnya ruang terbuka hijau di perkotaan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, seperti banjir, penurunan muka air, dan kenaikan suhu udara mikro. Pada bagian yang selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak positif perkembangan kota bagi masyarakat desa. Yang pertama, orang yang melakukan urbanisasi mempunyai harapan hidup untuk mendapatkan standar hidup yang lebih baik. Ini menjadi faktor penarik yang menarik mereka untuk mendatangi kota. Sementara itu, faktor pendorongnya adalah ketidakpuasan akan hidup di desa. Yang kedua, urbanisasi dapat menjadi strategi alternatif untuk bertahan hidup bagi penduduk desa. Hal ini dapat termanifestasi dalam dua cara. Yang pertama, penduduk desa yang datang ke kota mengirimkan uang yang diperolehnya kepada keluarga mereka yang ada di desa yang akan digunakan untuk berbagai tujuan. Yang kedua, mereka melaksanakan berbagai upaya untuk membangun desanya. Pada pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang dampak negatif perkembangan kota bagi masyarakat desa. Yang pertama, perkembangan kota yang menarik perpindahan penduduk desa ke kota akan membukakan kemungkinan akan berkurangnya tenaga kerja produktif di desa. Dampak ini akan menjadi lebih serius jika di desa-desa yang pertaniannya terutama masih bersandar pada tenaga manusia. Yang kedua, perkembangan kota dapat mengubah fungsi lahan yang berdampak bagi biosfer global. Hal ini dapat mempercepat hilangnya lahan pertanian yang sangat produktif.
mempengaruhi permintaan energi, mengubah iklim, memodifikasi siklus hidrologi, dan mengurangi keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, semakin sempitnya lahan pertanian karena perkembangan kota membuat penduduk desa mengalami kesulitan untuk menghasilkan produk pertanian. Kondisi ini semakin dipersulit dengan adanya polusi yang berasal dari aktivitas kota. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai pelajaran geografi. Mohon maaf jika ada salah kata. Tuhan Yesus memberkati.